kalau untuk diamputasi walaupun dengan kondisi satu kaki saya bisa sehat lagi, itu saya udah bersyukur banget ya. Bener-bener belajar semuanya dari ulang gitu ya Kang, dan Kang Adit bener-bener dari dalam hatinya pengen mandiri gitu ya Kang. Apa sih yang bisa bikin Kang Adit tuh punya kemauan itu gitu, kuat gitu Kang? Aku jadi penasaran nih, yang paling Kang Adit bangga gitu ya, yang udah pernah Kang Adit lakuin itu apa Kang? Mimpi saya bermain di Piala Dunia terwujudkan, itu aja. Dibilang stres sih, nangis saya. Balik lagi ke rumah karena memang setelah divonis sama dokter untuk suruh diamputasi, saya tuh dipens balik lagi ke rumah gitu, karena belum menerima untuk diamputasi. Akhirnya disitulah momen-momen yang memang menurut saya luar biasa gitu. Saya lebih pilihannya tuh lebih ke mendekatkan diri gitu ke Sang Pencipta. Ya, karena salah satunya itu karena semua kan milik Tuhan gitu kan. Walaupun kita berat, tetapi kita harus siap gitu. Jadi saya tuh punya dua pilihan ketika balik lagi ke rumah tuh, mempertahankan pengobatan ini, optimisnya daging, karena kondisi kaki udah rusak juga. Daging itu bisa tumbuh. Terus pilihan yang kedua, kalau misalkan diamputasi, saya siap nggak menerimanya gitu. Ini berat sih, sehabis hampir setahun lebih, akhirnya saya memutuskan untuk diamputasi karena dengan lewat istikharah, saya udah minta yang terbaik untuk kaki kanan saya. Disitulah saya ambil, walaupun keputusan itu berat gitu. Ya, walaupun itu berat, tetapi itu terbaik itu untuk saya bisa sehat lagi, aktivitas seperti biasa. Karena setelah dipikir-pikir, kalau misalkan saya menjalani pengobatan tradisional ini, kemungkinan bisa menghabiskan bertahun-tahun gitu. Tetapi kalau untuk diamputasi, walaupun dengan kondisi satu kaki saya bisa sehat lagi, itu saya udah bersyukur banget gitu. Terus beban terhadap keluarga udah stop, karena kan selama 2 tahun keluarga berjuang itu habis-habisan untuk menutupi saya selama sakit. Proses yang nggak gampang yang terjadi gitu ya, perjalanan yang dilewati sama Kang Adit itu nggak gampang dan nggak mudah, nggak enteng, berat gitu ya. Yang salah satunya yang tadi Kang Adit bilang juga akhirnya mendekatkan diri dan istikharah, akhirnya bisa mengambil keputusan. Apakah itu salah satu cara untuk terbaik berdamai kepada diri sendiri? Karena ada beberapa teman-teman yang kita sebelum ngobrol dengan Kang Adit, saya juga coba ngobrol dulu dengan beberapa teman saya yang tadi sudah sempat saya bilang gitu ya. Cara berdamainya tuh macam-macam gitu, beda-beda gitu. Ada yang akhirnya banyak menonton tayangan-tayangan bagaimana teman-teman bisa melakukan olahraga lagi ya mungkin tanpa kaki gitu ya. Lalu bagaimana mereka bisa berjuang dengan keterbatasan dan lain-lain gitu. Akhirnya mereka bisa berdamai nih. Dan prosesnya nggak sebentar gitu. Setengah tahun, 1 tahun. Kang Adit tapi lebih ke spiritual berarti. Setahun, karena saya punya punya keyakinannya ketika pengobatan tradisional ini, optimisnya ke situ gitu, bisa sembuh lagi dengan kondisi kaki 2. Tetapi saya harus tertampar gitu, harus kehilangan 1 kaki. Yang tadinya saya dipens, mempertahankan 1 kaki, tetapi harus kehilangan, ya saya harus bisa pasrah. Gitu. Berdamai sama diri sendiri, gitu ya Kang Adit ya. Dan yang buat aku juga menginspirasi adalah di tengah-tengah hal yang Kang Adit alami, Kang Adit masih mikirin orang lain, masih mikirin keluarganya. Bahwa apa yang Kang Adit ambil itu bukan cuma ngaruh ke Kang Adit, tapi juga ngaruh ke keluarganya. Dan menurut aku itu butuh hati yang
besar banget sih. Ya, untuk jelas. bisa mikirin orang lain di kondisi yang sama sekali nggak mudah gitu Kang Adit. Betul. Dan buat mewakili kawan cuan juga nih Kang Adit, pelajaran apa yang setelah Kang Adit melalui banyak banget hal berat, pelajaran yang Kang Adit mau ceritain, pelajaran yang mau Kang Adit sampaikan ke kawan cuan saat ini, boleh Kang, silakan. Pelajaran yang saya dapat ketika saya sudah melewati tahapan-tahapan itu, pertama jangan salah ambil tindakan gitu. Ketika kita patah tulang, kita harus pergi dulu ke medis, di ronsen, baru terserah mau tindakannya kayak gimana. Itu sih. Oke. Jadi dari penanganannya itu pelajaran yang pertama ya Kang ya. Ya. Dari secara emosional mungkin ya, dari secara itu kan tadi dari secara duniawinya, tapi untuk mengolah pelajaran yang bisa diambil dari gimana kita bisa tegar untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dan lain-lain gitu, harus banyak berdoakah atau mungkin sharing dengan teman-teman dan lain-lain. Salah satunya pendekatan diri kepada Tuhan emang penting itu pertama. Terus yang kedua, kita nggak boleh menutup diri. Kita harus bisa menyikapi sesuatu kejadian walaupun kita kehilangan, tapi nggak perlu khawatir gitu. Kuatkan apa yang kamu miliki gitu. Oke. Dari cerita Kang Adit, aku juga ngambil satu inspirasi sih, Bim, bahwa di tengah-tengah hal yang berat banget yang Kang Adit alamin gitu ya, Kang Adit masih mikirin orang lain, masih mikirin keluarganya. Apa yang Kang Adit ambil, keputusan Kang Adit ambil itu juga mempengaruhi keluarga Kang Adit. Aku sampai mikir gitu, kok bisa sih Kang Adit sekuat itu gitu. Jadinya mewakili kawan cuan, Kang Adit, pelajaran apa sih Kang yang Kang Adit bisa share sampai bisa ada di hari ini sekuat ini yang bisa jadi inspirasi buat kawan cuan Kang? Ya pertama, pelajaran yang saya bisa ambil ketika patah tulang tuh harus di ronsen dulu gitu. Harus di ronsen baru ada tindakan. Terserah mau dibawa ke medis atau ke ahli tulang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya setelah diamputasi, tujuannya satu sih, untuk mandiri gitu. Gimana caranya saya bisa mandiri lagi, beraktivitas seperti biasa. Saya mengulang semuanya seperti berdiri, karena walaupun selama 2 tahun karena saya terbaring gak kemana-mana, akhirnya harus mengulang lagi gitu, berdiri dengan kondisi satu kaki, bahkan berjalan dengan tongkat, terus menggunakan kaki, naik sepeda saya ulang semua gitu, naik motor. Akhirnya saya bisa melewati semua, bersyukur banget. Apalagi sekarang bisa main bola lagi, itu udah luar biasa sih menurut saya. Jadi benar-benar belajar semuanya dari ulang gitu ya Kang, dan Kang Adit benar-benar dari dalam hatinya pengen mandiri gitu ya Kang. Apa sih yang bisa bikin Kang Adit tuh punya kemauan itu gitu, kuat gitu Kang? Karena melihat saya tuh orangnya nggak bisa gitu, nggak enakan kalau misalkan ngerepotin orang segala macam. Enaknya tuh dilakuin sendiri gitu. Itu sih tujuannya ke situ. Iya, kebiasaan Kang Adit yang akhirnya bisa menjadikan sebuah kekuatan gitu. Karena Kang Adit dari dulu tuh nggak mau ngerepotin orang bisa semuanya sendiri kok. Jadi salah satu boosternya tuh ya itu tuh Ray itu. Gue pengen ngelewatin ini semuanya sendiri. Akhirnya pelajaran yang didapat adalah berjuang dikit demi sedikit gitu ya. Balik lagi dari nol, mungkin menerima kenyataan. Kursi roda sempat pakai kan? Sempat, setelah diamputasi saya sempat dibawa tuh ke alun-alun, jalan-jalan, ya tes mental juga gitu, kondisi satu kaki, karena kan setelah diamputasi saya nggak bisa jalan pakai tongkat, akhirnya menggunakan kursi roda. Itu tes mental dalam artian untuk Kang Adit? Karena memang selama 2 tahun kan saya dalam keadaan sepi di rumah gitu. Sekarang setelah sembuh saya mulai ke tempat keramaian. Iya, benar-benar nggak ada yang bisa memberhentikan Kang Adit buat semangat sih. Aku ngelihatnya sih Kang. MMKI kah? Apa tuh? Manusia kuat itu kita. Nah, kirain itu Kang Adit ya. MMKI kan panjang beb. Oke. Tapi nih kawan cuan, di luar betapa luar biasanya semangatnya Kang Adit melewati ini semua, kita sebenarnya pengen
bukan pengen tahu ya, tapi ada hal yang ditakutin. Ada satu hal yang ada yang pasti kita semua takut adalah tentang bagaimana dampaknya secara keuangan kita, ekonomi kita gitu ya. Dari mungkin masa perawatan, pemulihan, dan akhirnya itu kan menurut saya pribadi butuh banyak biaya yang besar. Ketika lutut saya terjadi benturan seperti itu aja dan sudah divonis harus operasi, fase itu aja ya membuat saya dan keluarga cukup merogoh kocek yang lumayan besar gitu. Nah ini sebenarnya untuk kawan cuan juga gitu ya, dampak dari kejadian ini ke ekonominya Kang Adit pribadi tuh seperti apa sih? Maksudnya biar kebayang gitu kalau secara nominal tuh pengaruhnya. Selama 2 tahun memang habis banyak sih, karena dari pengobatan tradisional belum ke medis itu mungkin berapa terhingga sih. Nggak bisa dikalkulasikan, karena dari selama 2 tahun saya melihat dari keluarga totalitas gitu merjuangin saya gimana caranya sembuh, tetapi dengan usaha yang maksimal berbeda ceritanya gitu, yang akhirnya harus diamputasi. Bersyukur juga ya Kang punya lingkungan dan circle yang support gitu, karena mereka mungkin melihat Kang Adit juga semangat untuk bisa bangkit kembali tuh besar gitu. Karena saya juga kesel juga gitu di terbaring di kasur selama 2 tahun, jenuh juga banyak. Jadi aktivitas tuh saya membuat aktivitas tersendiri gitu. Seperti? Misalkan ya mengaji segala macam. Oh, okay. Terus baca buku, yang akhirnya ya jenuh lah lama-kelamaan. Sempat puasa juga. Tetapi kalau misalkan saya tetap kayak gini mau berapa tahun gitu kayak gitu. Oke, jadi ada kemauan pengen berubah, pengen bangkit gitu ya, Kang? Iya. Tapi ya memang kejadian seperti ini kan Raya ya, dan juga Kang Adit serta kawan cuan gitu ya. Kita semua nggak ada yang pengen lah sampai terjadi. Semua serba tiba-tiba. Ya kan, kejadian Kang Adit itu pun juga saat bertanding di lapangan, tiba-tiba gitu, nggak ada tanda, nggak ada persiapan. Nah ngomong-ngomong soal persiapan nih kawan cuan, hidup tuh kan serba nggak pasti ya. Jadi apapun bisa terjadi. Ada baiknya nih kawan cuan, kita jaga-jaga nih atas segala kemungkinan. Salah satunya nih kawan cuan, caranya adalah dengan produk IFG Life yang namanya Life Saver. Itu dia, Life Saver adalah asuransi kecelakaan dan cedera segala aktivitas olahraga maupun perjalanan nih kawan cuan. Jadi kalau misalnya banyak aktivitas yang kita jalani gitu ya sehari-harinya, kan kita nggak tahu ya, apalagi dengan lifestyle kita yang aktif, misalnya dari olahraga kita kena cedera, atau misalnya lagi di jalan out of nowhere gitu ya, amit-amit jangan sampai ada kecelakaan gitu ya. Atau misalnya olahraga ekstrim gitu, kayak kalau olahraga seperti sepak bola kan udah pasti itu ada resiko cedera. Tapi kalau misalnya yang kayak road bike, diving, ya kan, hiking, itu kan juga memunculkan resiko-resiko kejadian aneh-aneh. Nah, dimana bakal di cover kawan cuan sama Life Saver. Jadi ini cocok juga nih buat lo kawan cuan yang punya aktivitas berat sehari-hari, karena bukan cuma pas sakit aja, tapi Life Saver ini juga nge-cover selama proses recovery lo. Contoh nih ya, buat ke fisioterapi misalnya seperti itu. Terus juga secara administrasi nggak ribet, karena lo bakal dapat Life Card di aplikasi Life by IFG yang bakal memudahkan lo nih kawan cuan dalam proses administrasi di rumah sakit terdaftar yang tersebar di seluruh Indonesia. Bener. Jadi kawan cuan poinnya tuh sebenarnya adalah it's always nice to have a good preparation for anything, karena amit-amit kita mah sebenarnya nggak mau jangan sampai ada yang terjadi gitu ya pas kita olahraga, pas kita dalam perjalanan ataupun aktivitas apapun. Cuman ini tuh memang jadi penjaga kita untuk hal-hal yang nantinya kita nggak mau sebenarnya kejadian di depan. Cuman it's always nice to have a preparation ya kan. Pasti mitigasi itu penting, apalagi untuk keselamatan hidup kita. Betul. Gitu ya. Oke, terakhir, apa kabar? Sehat ya. Jadi kalau di podcast yang gue seneng banget di podcast ini. Kalau di podcast ini tuh memang pertanyaan terakhir adalah apa kabar? Yang pertanyaan biasanya ditanya di awal. Nah, apa kabar Kang Adit? Dia main salam aja tuh nonton. Alhamdulillah.
Jadi apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Lagi Oke. sibuk apa? Ada project apa nih ke depan, Kang? Persiapan Piala Asia. Keren. Mantap Piala Asia karena kemarin 2000 tahun lalu ya. Itu Piala Dunia pertama sepak bola difabel, betul ya? Oke, dan rencananya tahun depan Piala Asia timnas Indonesia. Terus 2000 berapa lagi ada Piala Dunia? 2026 Di Afrika. Nah, itu Kang Adit masih main di situ nanti di Piala Insya Dunia? Allah. Wih. Insya Allah ya, masih dua kali Piala Dunia kali. 3 kali lah. 3 kali lagi loh, luar Luar biasa. biasa. Semangatnya. Tapi aku jadi penasaran nih yang paling Kang Adit bangga gitu ya, yang udah pernah Kang Adit lakuin itu apa, Kang? Mimpi saya bermain di Piala Dunia terwujudkan. Itu aja. Wih, ngelawan mana aja tuh? Walaupun kemarin kita segrup dengan Inggris, Argentina, dan Amerika. Walaupun dihajar habis-habisan, tapi saya bersyukur banget gitu bisa bermain di Piala Dunia. Banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa diambil. Oke, nah sekarang kita santai-santai dikit. Mungkin kawan cuan juga butuh tahu sedikit gitu ya tentang salah satu olahraga yang ternyata baru diresmikan federasinya dan akhirnya bisa secara resmi digelar dalam gelaran internasional dan Indonesia punya nih skuadnya gitu ya. Itu kalau olahraga apa namanya? Sebutannya apa, Kang Adit? Amputee football. Amputee football itu rulesnya sama dengan sepak bola biasa. Enggak sih, berbeda, ini lebih ke 7 lawan 7. Oke. Ukuran lapangan 60 ke 40. Terus kiper juga tangan yang nggak ada. Oh, punten kalau kiper itu tangannya. Kalau gitu. misalkan pemain kaki yang nggak ada. Oh, pakai tongkat kan? Pakai tongkat. Ketika bermain bola, ketika mengenai tongkat itu handsball. Kalau misalkan disengaja, tetapi kalau nggak disengaja enggak sih. Oh, kartu langsung. Oh, Kalau disengaja di kartu. Oh, oke. Wow, ini apa namanya hal baru yang aku dapetin hari ini sih. Makasih ya, Kang. Mantap. Seru-seru ngobrol kita hari ini nih. Keren banget. Oke, tetap terus semangat ya Kang Adit. Dan salam buat teman-teman semuanya yang ada di timnas Amputee football itu ya. Yes. Dan juga mungkin teman-teman difabel lain yang membawa bendera Indonesia dalam ranah olahraga. Tapi terakhir dong, kata-katanya dong Kang Adit. Kalau kata anak zaman sekarang kan, kata-katanya dong Kak, alias quotes of the day. Siap. Buat ngerangkum obrolan kita hari ini, Kang. Kata-katanya dari saya, tahun baru, gerakan baru, terakhir nggak ada nongkrong. Wih, jadi gimana itu? Bentar, lain tidak usah iya kan? Nah, Karena kan atlet itu ruang lingkupnya latihan dan Oke. Oke, Terima kasih Kang siap. Adi. Terima kasih Kang Siap, Adi. siap, Terima siap, kasih Kak. Kang Siap, Adi. Kak. Siap, Kak. Iya. Tahun baru, gerakan baru, tidak ada nongkrong. Iya, tengah-tengah aja Kang Adit. Saya tahu maksudnya Kang Adit apa, tapi kayaknya Raya tidak menangkap. Terima kasih telah Terima kasih, diselamatkan. Kak. Seru loh ngobrol sama Kang Adit. Oke lah, kalau gitu kita selesaikan obrolan kita hari ini karena banyak banget yang harus kita cerna nih Raya ya. Dan mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi selepas podcast ini lebih dalam sama Kang Adit. Sebelum kita berpisah, Kang Adit juga mesti pulang ke Bandung gitu ya. Saya punya oleh-oleh. Raya juga punya oleh-oleh, tapi satu oleh-olehnya ya. Ini dia nih. Ini dia nih, Kang Adit spesial nih. Oke, Ya. saya izin ya, saya ambilkan ini. Iya, ini dia. Plakat. Yes, buat Kang Adit. Dan karena Kang Adit sudah menerima plakat dari kita ya, ini ucapan terima kasih dari kita buat Kang Adit karena udah menginspirasi hari ini. Maka dari itu kita nobatkan Kang Adit sebagai acuan kawan cuan. Nggak pakai musik, nggak pakai musik. Oh ya, nggak pakai musik. Nggak pakai dong, ya. Jadi acuan kawan cuan itu adalah orang-orang yang bisa menginspirasi kawan cuan dimanapun Betul. berada yang nonton pada sore atau siang atau malam atau pagi hari ini. Yo, Gitu, ya. dan itu dia nggak kerasa ya Bimo, Kang Adit, kita udah ada di penghujung podcast ini nih. Tapi sebelum berpisah sama kawan cuan, gue pengen ngingetin dulu bahwa lo harus terus ikutin dan nonton podcast cuan ini karena bakal banyak bahasan-bahasan menarik lainnya, bakal banyak episode-episode berikutnya dan tamparan-tamparan lainnya ya kawan cuan ya.
Makanya stay tune terus kawan cuan di channel YouTube IFG Live dan sampai jumpa di tamparan podcast cuan curhatan urusan anak negeri berikutnya. Saya Bimo Kusumo. Saya Raya Sabrina. Saya Adit. Salam cuan, cuan, cuan.